Bab 936. Dedi tidak boleh sempit hati seperti ini. Golden Ye tanpa ekspresi menjulurkan tangannya dan menekan kepala yang mendekat tersebut, dengan suara dingin mengatakan, turun. Glenn memperlihatkan tatapan tidak berdosa, mengapa Dedi? Apakah karena Momi lebih mencintai Glenn, oleh karena itu Dedi marah? Golden Ye. Glenn manyun, Dedi tidak boleh sempit hati seperti ini. Jika seperti itu Momi akan lebih tidak menyukai Dedi. Golden Ye. Sebelumnya memiliki seorang anak membuat Golden Ye merasa bahagia, kaget, diliputi kegembiraan dan berbagai macam perasaan lain yang sulit digambarkan. Tetapi sekarang mendengar perkataan Glenn, tiba-tiba saja Golden Ye merasa kalau dia ingin sekali membenturkan kepala Glenn ke meja kerjanya. Tidak bisa, tidak boleh. Golden Ye mendelik ke arah Glenn, wajah bocah tersebut seperti minta ditinju, tetapi di saat yang sama dia memberitahu dirinya sendiri kalau Glenn adalah putranya, dan Audrey Han. Keturunannya, darah dagingnya sendiri. Tahankan. Memikirkan hal tersebut, Golden Ye menarik kembali tatapannya pada bocah tersebut, kemudian berusaha sekuat tenaga menekan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Glenn sudah sekaligus mengatakan beberapa kalimat yang menyinggung perasaannya, melihat ekspresi dan tatapan Golden Ye yang berubah, hati Glenn diam-diam merasa sangat senang. Jika Dedi nakal ini tidak bisa menahan diri dan memarahinya atau menyentuhnya, dia akan segera mencari ibunya dan melaporkan semuanya. Setelah itu dia akan meminta Momi untuk membuang Dedi nakal ini. Tetapi, ketika Golden Ye melihat ke arahnya, tatapan itu terlihat dingin, dan benar-benar sangat sabar. Terakhir tatapannya ditarik kembali. Selanjutnya, tidak terjadi apapun. Glenn, ada apa ini? Apa perkataannya barusan tidak cukup menyakitkan? Makanya Dedi tidak bereaksi. Tetapi tadi dia jelas-jelas bisa melihat kemarahan di dalam mata dadinya, itu adalah mata marah. Mengapa sekarang menghilang begitu saja? Apa dia harus lebih berusaha lagi menyakiti hatinya? Sementara itu Arthur Xiao yang berada di samping sudah melihat pemandangan dan mendengar semuanya. Setelah itu, pemikiran sebelumnya sudah berubah. Sebelumnya dia mengira Tuan Muda Ye kekanak-kanakan, cemburu dengan anak kecil. Tetapi sekarang, dia merasa Tuan Muda Ye sangat kasihan. Semua perkataan Glenn barusan, bukankah memang ditujukan untuk menyakiti hati Golden Ye? Arthur Xiao teringat di rumah sakit kemarin Glenn bertanya jika dia menyukai Gita, tiba-tiba saja dia memiliki sebuah pemikiran. Anak secerdas ini, bisa melihat perasaannya, kalau begitu apakah perkataannya tadi memang sengaja dikatakannya? Jika dipikir-pikir sepertinya mungkin saja, bagaimanapun anak ini adalah anak Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda, apakah karena gennya yang sangat bagus? Anak yang baru setinggi ini, memiliki kecerdasan yang sangat menakjubkan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, atau hanya mendengarnya, Arthur Xiao tentu tidak akan mempercayainya. Glenn masih duduk di atas kaki Golden Ye dan tidak ingin turun dari pangkuannya, bahkan dia masih berpikir untuk mengatakan sesuatu yang dapat melukai hati dadinya. Setelah berpikir, Glenn akhirnya memutuskan untuk menghentikannya sampai di sini. Dia tidak boleh terlalu berlebihan, tetapi dia harus sering-sering melakukannya, jangan sampai dadinya merasa santai. Dia ingin membuat Dedi merasa bersalah, dan memperlakukan Momi dengan sangat-sangat baik. Meskipun Golden Ye tidak menghantam kepala bocah tersebut ke atas meja, tetapi Golden Ye sudah menarik kerah bajunya, dan meletakkannya ke bawah lantai. Ketika kakinya menyentuh lantai, bocah tersebut manyun dan protes, Dedi, kamu benar-benar memiliki hati yang sangat sempit, aku akan memberitahu Momi. Mendengar hal tersebut, mata Golden Ye bersinar, dia melihat bocah tersebut. Momi kamu sudah dewasa, dia bisa membedakan dengan jelas yang baik dan yang buruk. Tetapi bagaimanapun dia tetap adalah Momiku. Maksudnya adalah, meskipun sudah dewasa, Glenn tetap hanyalah anak kecil, sementara Audrey Han adalah Mominya, oleh karena itu mungkin Audrey Han bisa mempercayai perkataannya.
Dan apakah Dedi tahu? Sebagian orang mengira, anak kecil tidak bisa berbohong. Golden Ye memicingkan matanya, melihat bocah yang berdiri di sampingnya seperti melihat bahaya, bibirnya ditutup rapat dan tidak mengatakan apapun. Paman Xiao, menurutmu betul tidak yang Glenn katakan? Arthur Xiao yang dari tadi berusaha keras membuat dirinya seolah-olah tidak ada di ruangan tersebut, tiba-tiba disebut namanya, ekspresi wajahnya langsung berubah tegang. Bagaimana dia harus mengatakannya? Dia melihat Glenn menjebak dadinya sendiri. Glenn memperhatikannya, dan tatapan Golden Ye yang dingin juga berhenti padanya. Arthur Xiao segera berdiri tegak, terlihat sangat serius. Kalimat ini benar adanya, sebagian besar orang mengira anak kecil tidak bisa berbohong. Tetapi mengapa anak kecil tidak bisa berbohong? Alasannya karena kecerdasan yang dimilikinya tidak terlalu tinggi. Yang seperti Glenn ini, tentu tidak bisa dibilang tidak cerdas. Kalimat terakhir tidak diutarakan oleh Arthur Xiao. Jika Glenn mencari gara-gara dengannya, dia akan mengatakan kalau dia hanya mengungkapkan kenyataan. Dan benar saja, mendengar hal tersebut Glenn langsung tidak senang. Dia berjalan mendekati Arthur Xiao dan berdebat dengannya. Di saat itu, Golden Ye menjulurkan tangannya dan memijat dahinya, memperhatikan dokumen-dokumen yang sangat banyak. Tiba-tiba saja dia tidak sanggup melihatnya, dia menjulurkan tangannya dan menutup laptop, setelah itu meletakkannya di atas dokumen. Sebenarnya, dia datang karena Glenn ingin datang untuk melihat-lihat di perusahaan. Oleh karena itu Golden Ye membawanya, karena sudah datang dia pun ingin memeriksa dokumen, supaya jumlah dokumen-dokumen tersebut tidak terus bertambah. Sebelumnya dia masih memiliki keinginan untuk melihat dokumen-dokumen tersebut, tetapi sekarang, apalagi setelah mendengar Audrey Han mengatakan kalimat tersebut, suasana hati Golden Ye langsung tidak nyaman, meskipun dia terus menghibur diri sendiri mengatakan kalau Audrey Han menggunakan kalimat tersebut untuk menghibur anak kecil, tetapi hatinya terus mempermasalahkannya. Bagaimana boleh lebih mencintai Glenn daripada dirinya? Dan lagi, apakah cinta pada seorang putra bisa sama dengan cinta pada seorang kekasih? Memikirkan hal tersebut, Golden Ye kemudian menyimpan dokumennya, mengunci lemari, dengan dingin mengatakan, "Ayo jalan, kita pulang merayakan musim semi." Mendengar hal tersebut, Glenn berpaling melihat Golden Ye. "Dedi, tadi ketika naik, ada banyak sekali orang yang sedang bekerja, Dedi malah ingin pulang merayakan musim semi, apa ini pantas?" Golden Ye mengerutkan dahinya, mereka semua bukan orang China. Glenn mendengus, Dedi sedang bermalas-malasan di jam kerja, Dedi meminta para karyawan untuk bekerja, tetapi Dedi sendiri tidak bekerja. Dalam hal ini, Golden Ye menerimanya, dia kemudian bangkit dan berjalan di hadapan Glenn, tangannya kemudian mengangkat bocah tersebut dan memeluknya. "Ah, Dedi, bisakah Dedi menggunakan cara yang lebih lembut ketika mengangkatku? Jangan karena mengira aku adalah anak pria Dedi lantas memperlakukanku dengan kasar." Golden Ye kemudian tersenyum dingin, melirik ke arahnya. "Kita pulang tanyakan ibumu dengan jelas, kita lihat siapa yang lebih dicintainya." Mendengar hal tersebut, mata Glenn langsung membesar, tidak disangka sampai sekarang dadinya masih memikirkan pertanyaan ini. Glenn menggertakkan gigi, "Dedi jahat. Aku tidak mengizinkanmu bertanya pada Momi. Jika kamu membuat Momi berada di posisi sulit, aku tidak akan mengakuimu sebagai Dedi." Setelah kalimat tersebut selesai diucapkan, Golden Ye sudah mengapit Glenn berjalan keluar dari ruangan kantor. Kak Janis pas sekali datang dan hendak menyerahkan dokumen, dia kemudian melihat Golden Ye membawa anak kecil keluar dari kantornya, memperhatikan wajah bocah tersebut, matanya langsung melotot. Bersambung.